Cuma kita belajar untuk peduli, belajar untuk mana alah ngomong ya akhirnya sih nggak cerita ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar mengingatkan lagi kepada teman-teman di sini di paguyuban ini kan dari awal mungkin sampai sekarang kita memandang paguyuban itu seperti organisasi, ya kan, seperti perkumpulan. Gitu kan. Jadi kalau kita bahas secara aslinya dia beda lagi. Kenapa beda? Kita sebetulnya bukan organisasi apapun suatu perkumpulan. Kita ini duduk bareng, bercengkrama bareng, sinau bareng, silaturahimnya bareng. Kenapa bukan seperti organisasi yang lain? Kalau kita nanti cantumkan seperti organisasi yang lain, kita terkadang nggak enakan hati. Gitu. Kenapa nggak enakan hati? Karena mungkin di situ ada kepengurusan, ada apa. Jadi pasti dari hati kita meminta pengurus itu harus ini, harus itu, harus ini. Gitu. Bahkan dibilang sebetulnya ini kita bukan kumpulan, gitu. Kita sinau hati ini aslinya. Jadi kalau kita datang di paguyuban apa di suatu kegiatan paguyuban itu sebetulnya hati yang diceritakan, bukan siapa yang mengurusi, siapa yang apa itu. Bahkan dibilang kan di sini ini bebarengan, walaupun di dalam itu ada kepengurusan. Nggak kita, cuman kalau sekarang ini kan ya mungkin dari hati-hati kecil kita ini banyak yang tuntutan. Coba kalau pakai hati, kalau pakai cara berpikir bareng itu, tuntutan itu nggak ada. Jadi gimana caranya hati itu, pakai hati. Jadi kalau pakai hati, ya jelasnya ada sortiran tersendiri dia itu. Jadi yang mungkin yang udah keluar apa, karena nggak ada cipta hati, karena ciptanya jasmani aja, jasad. Gitu. Kalau pakai hati, ya mungkin orangnya ini aja gitu ya. Ya jangan berpikir kita untuk rame apa cemana gitu kan. Kalau hati kita aja belum tentram gitu. Hati kita belum akur gitu. Nah, sama seperti silaturahim itu. Kalau kita ini kan silaturahim, coba belajar untuk silaturahim sama diri sendiri dulu. Kalau silaturahim sama diri kita ada akur, ya insya Allah sama siapapun kita akur. Gitu. Kita bisa menerima keadaan apapun itu. Cuma kan sekarang ini masa banyak manusia yang rasa pedulinya itu udah hilang. Silaturahim itu hanya di mulut, nggak ada di hati. Kalau cuma di mulut ya itu tadi banyak terjadi seperti contoh gitu kan. Kita ahli baik ini kan kita datang ya namanya rekam itu aja, kita dikasihkan hidangan. Maksudnya sebelum datang kita udah berpikir itu di sana kita ini itu, tiba-tiba kita nggak datang, perasaan ini. Jadi itulah masalah hati, perasaannya dipakai. Jadi di paguyuban itu kan dia itu ada ceritanya duduk sama rata, sebetulnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sebetulnya itu ar-Rahman ar-Rahim. Karena kita di sini nggak mandang siapapun, nggak mandang siapa yang mendirikan, siapa yang pengurusnya, siapa anggotanya, enggak mandang siapa yang kaya, siapa yang susah, siapa yang miskin, itu enggak, siapa yang goblok, siapa yang pintar, enggak ada di sini. Karena kita di semboyannya cuma berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kan enak. Jadi enggak mandang suatu apapun, gitu. Tapi kalau kita mandangnya, wah itu orang sugih, orang susah ini. Kita
nggak bisa nanti. Hebat itu bukan paguyubannya, dari hati kita masing-masing bisa hebat. Sama kayak ayam jago, bukan ayam yang jago ya, manusia yang ngurusi yang jago. Gak enak ayam jago, sing jago itu yang ngurusi orang yang punya. Kan gitu. Sama ini paguyuban ini mana ya Kak? Ini termasuk perahu bagi kita, bagi skala kecilnya. Tapi kalau perahu yang besar itu ya Islam, sopir itu ya Kanjeng Nabi ya gitu kan. Nah ini kayaknya sopir karena berbarengan gitu. Cuma kami selaku yang mengkaryakan itu kan, kita di situ juga ada rasa tanggung jawab, ya kepengurusan juga ada tanggung jawabnya kan gitu kan. Tapi anggota juga harus ada tanggung jawabnya. Jadi kita merasa memiliki, bukan milik saya, apa Eri, apa Asep, enggak. Ini milik kita semua. Gitu. Jadi kita punya rasa tanggung jawabnya, itulah rasa peduli itu. Jadi kalau di masalah hati itu, iya ngomongnya orang. Ya ini karena kan masalahnya rohania, bukan jasmania. Jadi kita ini kan karena terbiasa memandang jasmani, lupa dengan rohani. Dulu kita ini bukan orang benar-benar kan gitu kan. Kita ini orang yang mungkin banyak kebablasan dalam hidup ini, banyak salah, banyak apa. Cuma kan kita belajar dari suatu kesalahan. Bayangkan dulu mungkin jasmani senangnya minta ampun, rohani ini meronta-ronta, menangis, kan gitu. Bayangkan di dalam hati itu kan juga suatu wadah aja. Di dalam itu ada qalbu, batin, jiwa, ada ruh, kan itu kan. Hati itu cuma wadahnya. Cuma kalau hati kita kotor nih, ya hancur kan, pikirannya hancur, mulutnya lebih hancur. Jadi kalau di masalah hati itu, ini nggak ngecang ya, ini hanya sekedar mengingatkan. Mungkin kita bisa beda pendapat, tapi biasa beda pendapat itu jangan dibuat gimana, jadi uring-uringan gitu. Jangan ditanya siapa yang ngomong, asal usulnya apa. Coba kita rasakan itu apa yang diceritakan gitu. Nah, ditelok sapa sing ngomong ora pantes. Kan gitu. Awak tuh ahli agama, tuh ustaz, tuh kiai kan gitu. Aku hidup ini hanya yo kita bareng-bareng mungkin dari awal, dari kecil sampai saat tua-tua ini kan alhamdulillah ini. Ada orang-orang yang lain bisa berkumpul, silaturahimnya itu alhamdulillah gitu. Jadi kalau masalah hati itu adanya di Al-Fatihah gitu. Ini nggak ngajari ya, sekedar mengingatkan. Dalam setiap hari kalau kita melakukan sholat 5 waktu 17 kali kita diingatkan, syahadatnya 9 kali kan ya kan, 17 kali kita terus diiling-ilingkan. Bahkan banyak ustaz kan ngomong perbaiki sholat. Jadi perbaiki sholat itu rukuknya, sujudnya, apa-apanya, apa bacaannya gitu kan. Ya letak sahnya sholat itu kan cuma di Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu langit itu 7 lapis, bumi 7 lapis. Jadi kita kan di tengah-tengah ini posisi. Ada nggak lapisan itu tadi? Yang ada itu tadi lapisannya. Ya surat Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah itu kan raja surat, simbah, tauhid. Gitu. Itu nggak ada cerita jasmaninya, cerita ruhani. Dia pembuka segala doa. Dia penghubung antara hubungan kita Kanjeng Nabi sama Gusti Allah, sama siapapun makhluk Allah. Kan gitu. Jadi maksud saya Al-Fatihah itu kan raja surat. Jadi kalau membaca itu ya pakai adab, pakai akhlaknya. Yojo hanya sekedar
oh aku ingat ini, apal. Enggak. Itu harus dirasakan, diresapi, dan dipahami. Gitu loh. Anak gono juga buka pintu ilmu laduni. Jadi maksudnya ngerti kan? Kenapa dia sangat penting di kehidupan manusia? Cuma kan kita kadang karena apal sembarangan, ganggu adab. Karena di situ sebetulnya dialog kita sama Gusti Allah aslinya. Dalam satu ayat itu kita terus berdialog terus. Karena masalah ruh gitu, hubungan jembatan ruh kita sama Gusti Allah, sampai Kanjeng Nabi. Nah, seperti ini tadi kita sholawatan, itu kan kita merindukan, nggak kenal kok, nggak pernah jumpa kok suruh sholawat kan? Ya mbak Gusti Allah itu orang pernah bentuk, bentuknya kayak apa ya nggak usah digolek. Itu masalahnya hati semua, kolbunya itu. Ini kalau kita buka secara hakikatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita itu belajar untuk bersyukur, belajar untuk meyakinkan diri kita bahwa kita dengan Gusti Allah. Alam itu menyaksikan, kan gitu kan? Selama ini kita tenang nggak? Allah eneng, kan gitu kan? Tapi kalau mulut kita rata-rata ngomongnya ya ada. Itu cara bersyukur kita, alhamdulillah. Cuma rata-rata ya cuma di mulut, nggak pernah dirasakan di hati itu tadi. Kita banyak mengingkari, ya bersyukur, baru uring-uringan, kan gitu kan? Tiba-tiba hidupnya enak, nggak penak. Biasanya kerjanya lancar, jadi nggak lancar. Baik uring-uringan, yang kadang ngeluh. Jadi alhamdulillah ini nanti cara bersyukur ini kan banyak. Bingung kita jadi. Jadi keyakinan kita untuk bersyukur bahwasanya Allah itu senantiasa mengarungi kita dalam kehidupan kita. Dia selalu ada. Memang orang soketok nggak jengkel, gitu loh. Kenapa hidup itu harus ar-Rahman ar-Rahim? Itu tadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau bisa hidup itu kita pegang ar-Rahman ar-Rahim. Itu satu ayat tapi berpasangan, dia dekat. Kenapa Allah yang diutamakan dengan sifat itu? Nabi Muhammad, kita sebagai umat, sebagai makhluk Allah itu nggak berpikir kadang sama orang sering nguring-nguringan, sering nggak seneng kan gitu kan. Jadi ar-Rahman ar-Rahim sering dibaca kemana ar-Rahman ar-Rahim? Mau sama apapun agamanya, mau sama apapun rasnya, ya pakai ar-Rahman ar-Rahim sama semua makhluk. Itu baru sejatinya manusia. Betul. Karena kita diciptakan yang sempurna, ganteng. Tapi yang lain kan belum tentu kan, malu yang lain. Itu ar-Rahman ar-Rahim. Jadi kita aplikasikan di dalam kehidupan, bukan hanya sekedar untuk ngomong aja, untuk bercakap bahasanya itu. Nah kalau ar-Rahman ar-Rahim, oh gampang aja. Itu tadi akur di dalam hati itu. Kalau kita akur, ya kita akan akur sama semua orang. Sama kayak tangan ini. Disakiti satu garuk langsung sebelah kan akur ini, kaki pun akur. Dan di dalam tubuh kita ini jasad aja akur, kadang hati manusia ini nggak bisa akur sama pemikirannya. Itu sedih kan? Baru Malik Yaumiddin itu pengadilan, tapi pengadilan bukan cerita di akhirat, pengadilan ruh setiap hari. Kenapa dibilang pengadilan ruh setiap hari? Banyak nggak kira-kira kita meningkat di dalam kehidupan kita? Kira-kira apa yang kita punya? Kita kadang-kadang merasa mempunyai, kita kadang merasa memiliki, gitu loh.
Di situ letak apa nih malikiyom itu. Nyembah sing tenane nyembah. Ojo sholat ngadepe tembok sing disembah tembok. Kira cerita tasawuf itu loh ya orang. Ya kan? Jadi kita tahu siapa yang disembah, siapa yang nyembah. Nah, wis ngerti sapa sing disembah, kita ngerti. Jadi Al-Fatihah ini kita nggak main-main, nunggu adab, nunggu akhlak. Kira lah cerita kita tentang tauhid di sini, rajanya tauhid itu ya di Al-Fatihah. Baru ya kana dua ya kana nasta'in. Satu ayat tapi berpasangan lagi. Gitu. Kita di situ belajar untuk menyirnakan diri, mentiadakan diri. Kita iki ora enak apa-apa nih. Kita ini hanya alah tadi mbus saya ini silang. Kita nggak mempunyai suatu apa gitu, gelar, harta, apa materi itu nggak ada. Yang ada di depan kita hanya Gusti Allah. Nggak ada makhluk apapun, hanya Gusti Allah yang ada di depan kita. Tapi semua itu perjalanan itu kita harus belajar untuk kejujuran. Kenapa dibilang kejujuran? Itu kehidupan yang sangat-sangat penting. Karena itu memang susah. Karena jujur itu waduh angel itu lah. Bukannya Abu Bakar itu dibahasakan asidik. Nah itu sifat-sifat Kanjeng Nabi itu kan. Belajar untuk jujur. Kalau orang jujur di dalam hidup jelasnya amanah. Kalau orang hidupnya amanah jelasnya tabligh, baru patonan. Jangan jujurnya nggak beres arahi tabligh. Amanah nih nggak beres arahi patonan. Jangan lupa-lupa. Jujur ya. Baru kita akan tahu sing dijalui tolong ini jenenge sapa. Yang maha penolong itu. Sajane bukan menolong, kita minta tolong itu masalah harta duniawi. Cemana cara ruh hanya kita ini kembali kepadanya, diterima. Itulah permintaan aslinya manusia kepada Tuhannya, makhluk kepada rohnya. Ya kalau harta nggak kita minta itu kayak ibu, dia ngerti kekurangan kita, dia maha mengetahui kok. Udah yang ngerti kita orangnya lebih-lebih ini kurang lagi gitu, kan gitu kan? Itulah jantungnya Al-Fatihah. Ya kana abudua, ya kana nasta'in. Hatinya Al-Fatihah. Itu hatinya. Karena yang pulang ini bukan jasad kita. Gitu loh. Jadi jalan pulang itu apa yang pulang? Jasadnya apa ruhaninya? Jadi selama ini yang kita pikirkan cuma jasmani, ruhaninya kadang kita nggak kepikir, cuma ya sepele gitu. Jadi jalan lurus itu bukan kayak jalan seperti ini, sesuai logikanya itu. Kenapa seperti orang-orang yang dirahmati? Kenapa nggak orang yang diberkahi? Ya mungkin jalan itu angel. Tapi kita yang namanya manusia proses pembelajaran, proses berusaha terus gitu. Baru dikasih dua jalan itu kan. Ihdina khairil mati. Mana yang jalan akan kita tempuh? Koyok kok temenan, nggak tahu kesasar. Kan gitu kan? Khairil mati, jalan orang yang tersesat. Gitu. Seolah-olah ini temenan, tapi ujung-ujungnya bisa tersesat. Nah itu seperti kisah-kisah Sopo Amin, kayak harusnya saya kan gitu kan, awalnya kayaknya temenan kan, tapi ujung-ujungnya itu kan dolanan. Bagus kita hidup ini dolanan di sini. Nah, nangis dolanan ini wis kesel, barulah temenan. Daripada temenan terus dolanan kan ya orang api. Tapi dolanan wis urip iku aja merasa suci, aja merasa apa, wis kita akeh dosane. Ya dosa itu ora iso dikurangi, ya paling akeh nambah, kan gitu kan. Tapi kalau bisa, ya itulah itu makna itu. Dan orang yang tersesat itu orang yang akan merasa tinggi dengan keilmuannya, orang merasa suci dengan ibadahnya, orang yang merasa hebat pangkat derajatnya di mata Allah. Itu orang yang tersesat.
Kalau orang yang dimurkai, orang yang tahu itu kebenaran, tapi dia melatihnya hanya dengan sombong. Tahu itu benar tapi nggak dijunjung tinggi-tinggi. Banyak mengelaknya itulah termasuk manusia yang dimurkai. Jadi bisa memilahnya, ini nggak ngajari. Ini kan setiap hari kalau kita sholat kita baca, setiap kita ini kita baca. Jadi harus kita baca itu pakai adab, ya dirasakan, diresapi, ya dipahami. Ya narak boleh jalan sing tengani jalan. Karena jalan itu yang ada di ceritanya cuma di Al-Fatihah, nggak ada di cerita lain. Itulah jalan kembali nyaru. Ojo sahati ya seperti itu. Jadi kalau kita kumpul ini kan nggak cerita jasad ini sebetulnya. Ya kan Pak Aryo? Kan nggak ada cerita jasad. Cerita ruh. Jadi di Jaga Satria itu kan gimana ya? Kita nggak memaksa untuk orang berbuat baik, ya enggak. Gue konsolat ya orang, gitu loh. Ya sadari diri aja, itu harus sadar gitu kan. Dulu kita mantan bajingan gabe, enggak ini mau ngapi-ngapi, apa mungkin yang sekolah. Cuma kan belajar untuk dari melengkapi apa kesalahan itu harus pernah terus kita ngaku salah terus, gitu loh. Jangan merasa, wah aku selawatan, aku sepat, aku sodako, aku kuat, aku sepat. Orang mau apapun ibadah kita, mau apapun pergerakan kehidupan kegiatan kita, Allah hanya minta satu aja, berikhlas hidup. Cuma itu aja. Nah, kita sodako triliunan pun nggak ada ikhlas ini. Karena kita selawatan, orang yang mandang manusianya ya. Ngomongnya mandang nabi, tapi aslinya manusia. Sing kan hidup itu harus digantungkan oleh Gusti Allah. Aja oleh manusia. Puja dan puji itu jangan minta dengan manusia, dengan Allah. Nak manusia, kita kecewa bos. Kita bakalan kecewa bos. Gitu. Jadi kan kita ini cerita asal usul. Jadi ini cerita asal usul dari manusia. Adam, Nabi Adam, Simba Adam lah. Itu kan dari tanah. Ya kira-kira ini kita diciptakan dari apa? Apakah dari tanah juga? Nah. Lalu ada cerita juga, jangan kan? Dari air yang hina. Berarti kan gak sama sama Adam kita. Ya kan? Nah, Nabi Adam kalau dari air yang hina kan gak mungkin lah, kita tahu lah asal usulnya. Tapi kalau kita kan dari air yang hina. Jadi kalau kita hidup dihina orang, dibenci orang, ya biasa loh kita cikal bakal itu kok yang hina, gitu kan? Tapi kan sekarang manusia kalau nggak dihargai, ngamuk, dicaci ya ngamuk, dibenci ya ngamuk. Padahal asal usulnya dari air yang hina. Jadi kalau kita tahu asal usul kita dari air hina, tiba kita dibenci, dihina, nggak dihargai ya biasa aja. Gitu loh. Jadi kalau air yang hina, kan nggak pernah suci. Nah suci ini kepilih, itu kan boleh idhina siratal mustaqim. Kan ini kan? Cuma kalau udah tahu kan dia, bukan puncak tasawuf itu kan dia. Ya. Itu puncak tasawuf dia. Bukan diam itu berarti goblok, tahu, enggak. Dia banyak mengetahui, tapi dia nggak mau bersuara. Kenapa? Dia takut banyak ngomong, banyak dosanya. Karena orang banyak ngomong, banyak kesasarnya. Kemudian puncak tasawuf itu dia. Dia hanya merhatikan paling senyum, cengar-cengir. Jadi hanya begitu aja. Saya hanya sekedar mengingatkan, mungkin beda pandangan kita, beda cara berpikir, beda apa. Namanya kita dibagi-bagi, kita harus ini loh, hati, pikiran, ucapan itu harus selaras. Maksudnya begitu, ucapan, pikiran, hati kita juga harus selaras. Itulah manusia hidup. Ya kan? Jangan bohong di situ.
Kalau kita bohong, ya wis rusak kan. Kebohongan besar pun akan muncul dari kebohongan yang kecil yang besar akan muncul terus. Nah, bohong sama diri sendiri samanya bohong sama Tuhan ya. Kan gitu kan. Berarti ikat. Ya kan? Jadi hanya sekedar itu ya, mudah-mudahan insya Allah didiklah hati kita ini, silaturahim lah sama diri kita sendiri. Kita nggak usah cari bahasanya salah siapa ini apa kok sekarang yang nggak rame kok jadi sunyi, nggak usah. Kita banyak salahkan diri sendiri aja dulu. Walaupun di dalam itu ada pendiri, ada pengurus, kan gitu kan. Nah, kebanyakan kan sekarang yang disalahkan yang di atas itu, tapi yang di bawah nggak sadar akan kesalahannya juga gitu kan. Makanya kita belajar jangan menyalah-nyalahkan orang. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Ya mungkin ada manfaatnya sama diri kita sendiri, keluarga, orang-orang terdekat, mungkin ya orang banyak. Jadi hidup itu kita banyak manfaat untuk kepentingan orang banyak. Itulah Islam. Jadi rahmatan lil alamin itu semua makhluk, bukan manusia ke manusia. Jadi ojo gampang kita mengharam-haramkan makhluk, ojo gampang kita mengkafir-kafirkan, karena itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Ya kita ini manusia bos, sing paling terakhir dicintai, kadang kita lupa hak Allah kita ambil, ya kan? Ngapir-ngapir ke sembarangan, kan gitu. Gak boleh, itu hak prerogatif Gusti Allah. Yang penting kita sesama makhluk, ya Rahman ya Rahim, itulah di dalam hidup kita bisa jadi suatu pegangan, ya insya Allah keluarga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah namanya kita orang tua membuka jalan bagi masa depan anak-anak kita. Karena anak zaman sekarang suruh buka jalan, ampun bos, mencekelani handphone. Ya kan, silaturahmi segala ahli jikir, anak-anak muda sekarang ahli jikir. Orang pakai tasbih dia udah pakai handphone, ayo lihat itu ahli-ahli jikir sekarang. Orang silaturahmi nggak bisa silaturahim lagi. Dia orang zaman dulu sendirian nggak bisa, tetap cari orang kumpul. Zaman sekarang sendirian ngojong bisa. Nah itu mertua lewat, bapak lewat suara urus. Pokoknya malaikat lewat, mampus kono. Tapi nak Israil sing lewat baru kerja. Kan gitu kan? Kalau si Mbak Israil sing lewat, ya ini kok serem kali Mbak. Nah, enggak kan Mbak Israil itu kan nggak pernah mangan rawon, mangan gaplek, itu nggak pernah sedia kan? Sayur bening ya, sambal ulet. Jadi gitu aja. Mungkin ada yang menambahkan, ada yang mau bercerita, ya silakan. Monggo-monggo saja. Di sini kita bukan siapa yang pintar, siapa yang hebat, nggak ada. Yuk kita cerita bareng, sinau bareng, silaturahimnya bareng. Itulah paguyuban. Bukan suatu perkumpulan atau organisasi. Kalau nanti kita organisasinya kita pakai, akeh sing kita salah-salah gitu loh. Nah kita sama-sama menyalahkan diri sendiri aja sekarang, gitu loh. Cuma ada yang menjembatani kan gitu, pengurus kan gitu kan. Nah, mari kita bantui gitu. Ya enggak, ketua. Nah, ngomong orang jemil kira-kira. Enggak, ini memang anggota. Wiswi ngomongnya enggak ngurungno apa sendal kurangmu. Mungkin mereka kangen. Kangen Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Mak. Jadi itu aja teman-teman. Mungkin saya ada silap ngomong, salah ngomong, namanya saya manusiawi sebagai manusia. Makhluk sing agak dosane, makhluk sing agak salah nih. Gitu. Cuma di dalam hidup itu hanya minta petunjuk Allah, hanya bimbingan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.